Buku putih Mazhab Syiah yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia membahas tentang Syiah dan pandangan mereka terhadap Islam, khususnya terkait kepemimpinan. Buku ini diterbitkan di Jakarta Selatan pada tahun 2012. Buku putih Mazhab Syiah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Mazhab Syiah, yang meyakini bahwa suksesi kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW adalah hak keluarga Nabi, Ahlul Bait, dan para pengikutnya yang mengikuti ajaran Ahlul Bait. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku ini antara lain. 1. Sejarah Syiah. Buku ini menjelaskan sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah sebagai salah satu aliran dalam Islam, yang berakar dari perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. 2. Keyakinan Syiah. Buku ini menguraikan keyakinan-keyakinan utama dalam Syiah, termasuk pandangan mereka tentang kepemimpinan, imamah, serta prinsip-prinsip dasar lainnya dalam ajaran Syiah. 3. Perbedaan dengan Sunni. Buku ini juga menyoroti beberapa perbedaan utama antara Syiah dan Sunni dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal kepemimpinan, tafsir Al-Quran, dan praktik keagamaan. 4. Penyebaran Syiah. Buku ini mungkin juga membahas penyebaran Syiah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan 5. Tanggapan Nu. Buku ini juga bisa menjadi bagian dari upaya Nu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Syiah, serta menanggapi pandangan-pandangan yang berbeda dari mazhab lain dalam Islam. Penting untuk dicatat bahwa buku ini diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, yang merupakan organisasi yang berfokus pada penyebaran ajaran Ahlul Bait. Oleh karena itu, buku ini mungkin memiliki sudut pandang tertentu dalam menjelaskan Syiah. Hari ini kita berkumpul yang pertama untuk peluncuran buku putih. Yang kedua, membicarakan kesepahaman menuju persatuan. Dua acara ini sebenarnya menyatu. Tidak bisa ada persatuan kalau tidak ada kesepahaman. Tidak bisa ada kesepahaman kalau kita tidak memahami diri kita dan memahami pihak lain. Buku putih itu upaya untuk memperkenalkan agar difahami siapa Syiah itu. Tetapi memahami Syiah saja tidak cukup untuk terwujudnya kesepahaman kalau pihak yang di luar Syiah tidak memahami dirinya. Karena itu kesepahaman perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman yang berbahagia, kita lanjutkan pembicaraan tentang tema-tema bagaimana hal ihwal terkait dengan persoalan Syiah. Tahun 2012 diluncurkanlah oleh Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia dengan diterbitkannya buku putih Mazhab Syiah. Menurut para ulamanya yang muktabar, itu adalah sebuah uraian untuk kesepahaman demi kerukunan umat Islam, katanya begitu. Buku yang diterbitkan dari kalangan Syiah ini tujuannya untuk menjelaskan anggapan-anggapan yang keliru tentang Syiah. Seakan-akan buku putih Mazhab Syiah ini ingin menunjukkan inilah Syiah yang sebenarnya.
kita katakan di sini bahwa sebetulnya ini sebuah false consciousness, sebuah upaya penyadaran tapi dengan kepalsuan gitu. Upaya penyadaran palsu. Buku putih Syiah ini menggambarkan posisi Syiah dalam berbagai macam sudut pandang aspek pemikiran. Yang mencolok di sini, buku putih mazhab Syiah ini memuat 197 para sahabat Nabi yang diterima di kalangan Syiah. Namun di antara nama-nama tersebut tercatat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah sama sekali tidak disebutkan sebagai sahabat. Memang kalangan Syiah menolak Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum dan para sahabat Nabi lainnya. Padahal kita tahu bahwa sahabat-sahabat hebat ini yang mulia ini adalah mereka telah mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk Islam. Konsep sahabat di kalangan Syiah memang bertentangan dengan yang diyakini mayoritas umat Islam di dunia. Maka kita dapati banyak buku Syiah yang melaknat, menghujat, mencaci maki, mengumpat dan menghina Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya. Seperti yang dikatakan Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Meraih Cinta Ilahi itu menyebutkan, dan yang dilaknat Fatimah adalah Abu Bakar dan Umar. Itu cetakan Pustaka Ilman Depok tahun 2008, halaman 404, 405, dengan mengutip riwayat kitab Al-Imamah wa Al-Siyasah. Ini adalah sejumput kecil saja tentang berbagai macam hal-hal yang dikatakan oleh mereka tentang apa yang kita yakini sebagai ahlu sunnah. Karena memang sangat banyak sekali kekeliruan yang terdapat dalam buku putih mazhab Syiah Ijabi ini. Adalah Ustadz Amin Mokhtar dalam buku Hitam di Balik Putih menunjukkan secara spesifik tentang kekeliruan buku putih mazhab Syiah itu. Dalam bukunya, Ustadz Amin Mokhtar secara garis besar mengungkap tentang kerancuan konsepsi metodologis dari hadis-hadis kaum Syiah, tentang karakteristik kitab Al-Kafi dan sikap penulis buku putih terhadap Al-Kafi, taqiyah atau ilmiah. Tentang kerancuan konsepsi metodologis hadis kaum Syiah, penulis buku mengawalinya dengan uraian tentang konstruksi epistemologis hadis yang dibangun oleh Syiah, yaitu satu, tentang siapa sumber utama yang bisa mengeluarkan hadis. Kedua, bagaimana kedudukan hadis menurut Syiah. Dan ketiga, persoalan verifikasi, yaitu bagaimana mengukur validitas atau otentitas hadis sehingga bisa dijadikan dasar hukum yang kuat. Sebagai dua hal yang bertentangan, justru buku hitamlah yang mengungkapkan kebenaran, sementara buku putih hanya membuat pembenaran atas kekeliruan, atau yang saya katakan tadi membuat suatu penyadaran palsu. Ya. Maka dalam uraian buku hitam ini, Ustadz Amin Mokhtar mengajak kita agar bisa mengetahui sumber hadis dalam keyakinan Syiah yang membedakannya dengan pandangan ahlu sunnah. Maka akan diketahui pengaruh imamiyah pada pembatasan imam yang maksum dengan persyaratan periwayat harus dari kalangan Syiah imamiyah saja. Jadi hadis tidak sampai pada tingkatan sahih jika para periwayatnya bukan dari Ja'fariyah Itsna Asyariyah. Memang luar biasa buku Hitam di Balik Putih karya Kiai Amin Mokhtar dari Persatuan Islam ini. Beliau menelanjangi kekeliruan buku putih madhab Syiah. Di salah satu halamannya, Ustadz Amin Mokhtar menjelaskan tentang siapa Imam Al-Kulaini sebagai penulis kitab Al-Kafi ini dan apa saja yang terkandung di dalam kitab Al-Kafi itu. Lagi-lagi Ustadz Amin Mokhtar memandang penting menyampaikan hal ini sebagai suatu fakta bahwa di kalangan ulama Syiah terdapat perbedaan dalam penetapan beberapa aspek di kitab itu, baik aspek kitab atau topiknya, kemudian dalam persoalan babnya maupun hadis. Nah, kalau kita terus menapaki dengan tapakan kecil biar kita mantap mendapati suatu informasi yang bagus ini,
kita akan mengerti bahwa mengapa ulama Syiah sepakat menetapkan bahwa semua hadis dalam kandungan Al-Kahfi itu derajatnya sahih. Ya. Nanti kita akan tahu latar belakangnya kenapa penetapan itu bisa dilakukan. Selain itu, maka kita akan tahu juga kelemahan argumentasi pihak Syiah yang menolak kehujahan hadis-hadis dalam Al-Kahfi. Luar biasanya beliau dalam mengungkap ini berusaha semaksimal mungkin menampilkan teks asli dari setiap pendapat ulama Syiah supaya mereka tidak melakukan penyanggahan dan perdebatan lagi. Dan itu bisa dirujuk dari sumber-sumber primer, baik dari kubu akhbari maupun kubu usuli, seperti yang diklaim oleh penulis buku putih. Oleh karenanya, diharapkan kita semuanya dalam rangka menjaga keluarga dan anak cucu kita untuk bisa melengkapi referensi bacaan di rumahnya dengan kitab karangan Ustadz Amin Mukhtar ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام